Beberapa waktu terakhir, mungkin kamu ngerasa hidup jadi sedikit lebih berat. Harga-harga mulai naik. Pengeluaran terasa makin banyak dan entah kenapa uang rasanya lebih cepat habis. Padahal, kita tidak mengubah banyak hal dalam hidup kita. Dan di sisi lain, kita juga sering dengar kabar tentang kondisi dunia yang lagi tidak baik-baik saja. Tapi jarang ada yang benar-benar bahas. Gimana sih cara kita menyikapi ini secara realistis? Bukan sekadar motivasi, tapi benar-benar bisa dipraktikkan. Di video ini, kita akan bahas itu. Dunia mungkin terasa jauh dari kita, tapi dampaknya bisa sampai ke isi dompet kita. Kita hidup di dunia yang sekarang tidak benar-benar stabil, ada banyak hal yang terjadi di luar sana, ketegangan antar negara, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan besar di berbagai sektor. Kita mungkin tidak terlibat langsung, tapi efeknya tetap terasa. Harga bahan pokok naik, biaya hidup perlahan meningkat, dan kondisi ekonomi jadi sulit diprediksi. Ini bukan soal takut, ini soal sadar bahwa dunia memang sedang berubah, dan kita tidak bisa lagi mengelola keuangan dengan cara yang sama seperti dulu. Kalau kita lihat lebih dekat, dampaknya sebenarnya sudah kita rasakan, bahkan tanpa kita sadari. Dulu mungkin kita bisa belanja dengan nominal tertentu, sekarang dengan jumlah yang sama, barang yang didapat lebih sedikit. Harga makan naik, transportasi naik. Kebutuhan rumah tangga pelan-pelan ikut naik, dan yang berbahaya, kenaikan ini sering terjadi perlahan. Tidak terasa dalam sehari, tapi terasa dalam beberapa bulan. Tiba-tiba kita sadar, kenapa uang sekarang terasa lebih cepat habis, padahal penghasilan tidak berubah banyak. Di sisi lain, bukan cuma pengeluaran yang berubah, keamanan pekerjaan juga ikut berubah. Sekarang banyak hal tidak lagi pasti, perusahaan bisa melakukan efisiensi. Bisnis bisa turun tiba-tiba. Peluang bisa berubah lebih cepat dari yang kita kira. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini realita. Akhirnya banyak orang masuk ke kondisi yang sama. Tetap bekerja, tetap berpenghasilan, tapi tetap merasa tertekan secara finansial. Kenapa? Karena sistem keuangannya tidak dirancang untuk kondisi seperti ini. Ada juga yang akhirnya mulai menunda tabungan, menunda investasi, bahkan mulai berutang untuk menutup kebutuhan. Dan ini yang paling berbahaya, karena kelihatannya masih aman, tapi sebenarnya sedang perlahan turun. Dan di titik ini, kita harus jujur. Masalahnya bukan kita tidak bekerja keras. Masalahnya, kita belum siap menghadapi perubahan dunia yang lebih tidak stabil. Dan ada satu kalimat yang menurut saya penting untuk diingat. Masalah global mungkin tidak kita kendalikan, tapi cara kita meresponsnya bisa kita kendalikan. Masalahnya, banyak orang justru terjebak di sini. Fokus ke berita, fokus ke ketakutan, fokus ke hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Tapi lupa satu hal penting, mereka tidak membangun sistem untuk melindungi hidup mereka sendiri. Padahal kalau kita lihat, orang yang tetap stabil di kondisi seperti ini bukan yang paling pintar, bukan juga yang paling kaya, tapi yang punya sistem hidup yang rapi. Kalau dunia tidak pasti, maka kita butuh sesuatu yang lebih pasti. Dan itu bukan motivasi, bukan juga keberuntungan, tapi sistem. Yang pertama, dana darurat. Ini sering dianggap sepele sampai akhirnya dibutuhkan. Banyak orang baru sadar pentingnya dana darurat saat kehilangan pemasukan atau saat ada kejadian tak terduga. Di kondisi dunia seperti sekarang, dana darurat itu bukan sekadar cadangan, tapi bentuk keamanan. Target idealnya 3-6 bulan biaya hidup. Kalau belum sampai sana, tidak masalah. Mulai dari kecil, yang penting ada. Yang kedua, budgeting. Masalah terbesar bukan kurang uang, tapi tidak tahu kemana uang pergi. Seringkali uang habis tanpa kita sadar habis untuk apa. Disinilah budgeting penting. Bukan untuk membatasi hidup, tapi untuk mengendalikan arah hidup. Mulai dari hal sederhana.
Catat pengeluaran, pisahkan kebutuhan dan keinginan, dan pastikan ada ruang untuk menabung. Tidak harus sempurna, yang penting sadar. Yang ketiga, proteksi. Banyak orang merasa ini tidak penting sampai sesuatu terjadi. Satu kejadian saja bisa menghapus hasil kerja bertahun-tahun. Biaya kesehatan, kecelakaan, hal tak terduga. Proteksi itu bukan karena kita takut, tapi karena kita sadar risiko itu nyata. Yang keempat, kontrol gaya hidup. Ini bagian paling sulit, karena sekarang standar hidup sering ditentukan oleh apa yang kita lihat di sosial media. Orang lain terlihat naik kelas, akhirnya kita merasa harus ikut naik. Padahal belum tentu itu sesuai dengan kondisi kita. Banyak orang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya finansialnya rapuh. Naik kelas dalam hidup bukan berarti pengeluaran naik, tapi kemampuan mengontrol diri yang naik. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tidak bisa mengontrol ekonomi global, tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita bisa mengontrol cara kita berpikir, cara kita mengelola uang, dan cara kita menjalani hidup. Dan mungkin itu yang paling penting, karena pada akhirnya di dunia yang tidak pasti, sistem hidup yang kita bangun adalah perlindungan terbaik yang kita punya. Kalau kamu merasa kondisi sekarang mulai berat, mungkin ini saatnya bukan untuk panik, tapi untuk mulai rapikan sistem hidupmu pelan-pelan saja. Karena naik kelas dalam hidup bukan soal cepat, tapi soal arah yang benar. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidup kamu, jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Dan kalau kamu punya teman yang mungkin sedang ada di fase yang sama, boleh share video ini ke mereka.